Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inga, ibu-ibu semua, saya sebetulnya lebih ingin mendengarkan masalah apa yang ibu-ibu hadapi dalam bidang ekonomi, soal pendidikan. Saya ingin nampung apa aja masalah yang ibu rasakan sangat penting. Kita akan catat, dan nanti setelah ibu-ibu menjelaskan, mungkin saya bisa kasih beberapa respons apa yang kita bisa lakukan, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia supaya kita bisa hidup lebih baik. Jadi saya persilahkan aja ibu-ibu untuk menjelaskan apa masalah dan apa keluhannya selama 1 tahun terakhir. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Rizal yang sudah menyediakan waktunya untuk menerima emak-emak nih. Sebenarnya Bang, yang terdaftar waktu itu 50, tapi yang japri saya juga banyak. Ternyata undangan saya udah ditulis terbatas, jangan disebar, udah viral juga Bang. Jadi ini sekarang 35 emak-emak dari komunitasnya masing-masing gitu. Ya kalau emak-emak yang dipikirin apa yang kesulitan di rumah gitu ya, sebenarnya sederhana, tapi ini ternyata memang urusannya nggak diurus sama pemerintah. Dan kita semua udah baca begitu banyak masukan dari Bang Rizal, tapi kok pemerintah nggak mau dengerin gitu loh. Jadi kita minta Bang Rizal bisa memberikan solusi kepada kita, di mana kita harus menghadapi kondisi pandemi COVID ini dan juga gaya hidup new normal ini gitu. Terima kasih banyak Bang Rizal. Pertama-tama pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Wulan. Saya dari komunitas Pepes. Ya, kalau sering pernah dengar. Juga saya juga sebagai coach di BLK di HR Academy. Nah, di bawah kami itu banyak sekali UKM yang sudah kami bina. Tapi rata-rata UKM-nya itu adalah, kalau bisa dibilang Bang Rizal, itu levelnya masih mikro, bahkan bisa dibilang super mikro. Jadi kalau kita ngomong super mikro, berarti masalahnya kan banyak sekali ya. Nah, kami itu tidak henti-hentinya memberikan pelatihan, pendampingan dari kita. Tapi kalau itu saja rasanya masih belum cukup, karena mereka perlu akses pemodalan, perizinan dan lain-lain. Dan itu ternyata birokrasinya kalau untuk perizinan masih sangat sulit dan ada biaya mahal. Nah, ini sebenarnya yang ingin kami sampaikan. Mungkin juga suara saya mewakili dari teman-teman juga. Bagaimana sih supaya kita itu bisa bekerja sama dengan kementerian-kementerian atau instansi yang memang memegang peranan itu ya, untuk perizinan terutama. Kemudian pemodalan. Ya, kami tahu memang pemodalan itu setelah usahanya berhasil ya. Nah, makanya kalau kami seperti saya dan mungkin teman-teman hanya bisa memberikan pelatihan. Tetapi sisanya mungkin harus dibantu dengan instansi atau lembaga yang tadi saya sampaikan, perizinan, kemudian kayak halal dan sepertinya kayak gitu kan, prosesnya panjang Pak Bang Rizal. Kalau menunggu yang gratisan itu bisa, tapi setahun paling cuma keluar berapa puluh gitu dari instansi. Nah, makanya saya ingin bahwa kami itu di komunitas bisa gitu mengajukan kepada instansi, misalnya kita mau dong ada halal gratis misalnya, atau PIRT gratis dan sebagainya, itu diprioritaskan. Karena sekarang menurut saya masih ada birokrasi-birokrasi yang harus dijalanin, dan itu panjang sekali ceritanya ya kalau ngomongin birokrasi. Jadi pertanyaan saya, bisakah ketika kami di sini kami mendapat pencerahan bagaimana supaya bisa bekerja sama dengan instansi-instansi tadi, baik Kementerian UKM, Kementerian Perindustrian dan lain-lain, kesehatan. Kalau ngomongin PIRT itu kan dari Dinas Kesehatan dan sebagainya. Aduh, alhamdulillah banget bisa ketemu Pak Rizal Ramli, bertatap muka deket. Aduh, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Rizal Ramli nggak lupa kita nanti semua ya. Saya Ibu Wati Imhar, kebetulan saya
ikut punya relawan sejak tahun 2014 yang kita namakan M4. Itu kita mendukung 02. Pilpres selesai karena saya dari Rumah Aspirasi, grup saya namain Aspirasi sekarang. Nah kebetulan Undang-Undang Omnibus Law, ini Bu Inge minta saya ngomong itu nih. Saya mau ngomong gimana. Pertama, Undang-Undang Omnibus Law itu Pak Rizal banyak banget mengeliminir kesejahteraan buruh. Saya punya buruh ada kira-kira hampir 1.000. Dari ujung ke ujung 1.500 dah sebetulnya. Kalau saya bicara soal Omnibus Law, saya sebagai pengusaha terus terangnya saya setuju. Banyak banget dihilangkan hal-hal seperti contohnya nggak jauh-jauh itu upah minimum yang bisa ditentukan kita sendiri. Soal cuti yang ditentukan oleh perusahaan sendiri. Terus soal jam lamanya kerja, jadi ditentukan sendiri. Kalau Omnibus Law nih yang sekarang, jadi banyak banget yang benar-benar merugikan buruh dalam konteks bahwa untuk cuti hamil ditentukan perusahaan. Waktu Undang-Undang Tenaga Kerja itu dibolehkan, cuti haid Undang-Undang Tenaga Kerja yang lama boleh, yang sekarang tidak dibahas. Jadi poin-poin penting itu banyak banget poin-poin penting yang dihilangkan, yang menurut saya itu sangat-sangat tidak manusiawi. Tapi kalau sebagai pengusaha ya saya ngikut-ngikut aja. Lawan orang udah ditentuin begitu, nggak boleh cuti hamil yang perempuan. Kalau yang laki-laki itu ada hitungannya balas kerja itu dalam 1 minggu. Jadi 1 minggu itu kalau kita di kita itu mereka boleh libur dari Senin ke Minggu 1 hari dan bisa libur 2 hari yang lama. Kalau yang baru tidak, tergantung kita perusahaannya. Kalau lihat begitu saya untung banget karena banyak banget yang diuntungkan dengan itu. Tapi yang bener aja kan kita juga sama-sama. Jadi saya pun kan punya relawan. Saya UKM bangun baru 2 bulan yang lalu Pak Rizal. Saya bangun dengan jaringan saya itu, jadi tiap minggu itu pesanan makanan dari perusahaan-perusahaan itu dari klien saya sendiri. Saya paksa mereka suruh ngambil makanan dari UMKM kita nih. Jadi setiap minggu itu pasti ada pesanan 50-100 box untuk anggota UMKM Aspirasi. Jadi kita punya UMKM yang saya jalanin. Saya tiap sholat Jumat saya bagiin bubar Jumat karena di Tamrin situ kan ada masjid 2. Jadi saya bagiin brosur anak-anak UMKM habis sholat Jumat itu kan banyak pekerja orang kantor, ada yang sholat di situ. Saya bagiin itu brosur-brosur. Saya bilang Pak pengurus masjid tolong ya ingetin ini, saya kasih orang masjid ya berapalah, bagiin ini brosurnya. Jadi kalau mau pesan makanan ada di sini. Itu udah berjalan dan alhamdulillah Pak Rizal banyaklah di Tamrin itu beberapa yang pesan dari kita, misalnya Bu ini mereka langsung ke UMKM saya sama sekali nggak ke kita, saya cuma mengkoordinir. Jadi mereka langsung pesan makanan, pesan apa itu untuk UMKM. Yang UMKM itu adalah relawan aspirasi Pak Rizal, yang saya bimbing, saya bikin mereka supaya punya usaha yang mandiri. Kira-kira begitu aja yang tentang Omnibus Law Pak Rizal. Saya mohon tolong mari kita sama-sama maju ke DPR untuk tidak setuju. Saya Tetet dari Wajan. Di sini saya mohon sama Pak Bang Rizal kalau bisa memberi link atau referensi untuk ibu-ibu ini membuat bazar, Bang. Jadi masa pandemi ini kan kita agak sulit untuk menjual. Yang sudah berjalan di organ saya, kami menjual di grup. Jadi kemarin ini sempat membuat halbil dengan bazar kecil. Di situ bazar itu sudah membuat order di grup. Jadi pada saat bazar hanya membawa yang di order aja. Jadi kalau di sini kan komunitas yang terdaftar kemarin 50 ya Pak ya. Itu mereka punya ratusan di balik satu ibu ini kan. Jadi kalau ada bazar ini yang sudah terkoordinasi dengan order dari per komunitas atau mungkin bikin grup yang lebih besar, kayaknya UMKM ini bisa berjalan di bawah. Karena aku lihat juga
Kayaknya perekonomian ini yang masih hidup ini UMKM menengah ke bawah. Karena untuk mal-mal juga sekarang udah mulai sepi ya. Jadi ya kayaknya yang dapat membantu ini ibu ke ibu. Itu aja Bang. Terima kasih. Terima kasih terutama buat Bunda Inge yang sudah memfasilitasi acara kita, dan kepada Bapak Rizal Ramli, dan kepada MC dan teman-teman mak-mak cantik yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Reni, kebetulan saya Ketua Umum dari Laskar Garuda Bersatu, Ladatu, yang kita sudah berumur 4 tahun Pak Rizal. Dan sebenarnya hari ini kami masih berduka, tapi karena semangat dari teman-teman, jadi saya ketularan semangat juga gitu Pak. Jadi mengingat kami dari sebagian besar dari mak-mak ketum militan ini Pak adalah pelaku UMKM, termasuk saya sendiri. Ada di luar itu produk-produk kita Pak yang perjual display kan kayak Pak ya. Nah, mengingat semua yang sudah kita alami di masa pandemi ini, banyak sekali dari binaan kami, kebetulan kami membina beberapa UMKM, kalau dihitung mungkin di atas 100 ya gitu kan. Mereka semua mengeluh Pak Rizal, karena apa? Banyak di antara mereka yang belum paham untuk berjualan online seperti itu. Mereka mungkin lebih berjualan langsung gitu kan. Sementara untuk protokol kesehatan atau protapnya tetap mereka jalankan, tapi kan tidak sesempurna seperti biasanya gitu Pak Rizal. Nah, bagaimana menurut Pak Rizal mengatasi mak-mak atau pelaku UKM ini bisa tetap survive ya, menjajakan atau mempromosikan barang produknya sendiri, tapi tidak terkendala oleh yang sekarang kita alamin. Begitu aja Pak. Nama saya Mia. Kebetulan saya adalah Ketua Yayasan Disabilitas Kreatif Indonesia, di mana yayasan ini sekarang berdiri udah hampir 2 tahun. Tapi belum maju-maju karena pandemi. Di sini saya juga mengatakan inginnya kita punya tempat yayasan. Sampai saat ini kita belum punya tempat Pak. Dan saya harus ngontrak lagi. Saya meminta tolong Pak Rizal, bagaimana bisa memfasilitasi kita punya tempat yayasan ini bisa berjalan, dan banyak teman-teman kita juga bisa beraktivitas untuk mengikuti segala kegiatan. Mengenai UMKM disabilitas, teman-teman kita banyak, tapi masih kendala lagi karena mereka itu masih minder dan malu untuk maju. Saya ingin memajukan mereka, bagaimana caranya mereka bergerak sama-sama non disabilitas, tapi kendala mereka kembali karena dana tidak punya. Teman-teman juga banyak tidak mengerti dengan online. Hampir rata-rata teman-teman juga mereka masih di daerah-daerah yang bingung saat pandemi gini mau usaha apa. Dan anggota saya juga ada yang disabilitas. Kebetulan saya ada disabilitas tunarungu, tunadaksa, tunanetra, tunagrahita. Jadi semua disabilitas itu ada di tempat saya. Tapi kita tidak punya yayasan, tidak ada tempat, hanya mereka membimbing mereka bagaimana mereka bisa maju ke depan. Semoga Pak Rizal bisa membantu kita, membantu tempat yayasan kita bisa bergerak untuk beraktivitas teman-teman kita semuanya, dan bantuan juga untuk UMKM disabilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.